Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Feby Daniela, saya dari kelas M3, NIM 2210417707. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari Pak Adi, Makul, Pemasaran. Soal nomor 1 bagian A. Apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Jika iya, kenapa Anda memiliki buku marketing? Jika Anda tidak punya buku, bagaimana cara Anda menjawab soal yang berkenan dengan buku tersebut? Jawabannya, iya, saya sudah memiliki buku manajemen pemasaran yang saya beli di Pak Adi Mursalin, yaitu dalam bentuk e-book. Kenapa wajib untuk memiliki buku marketing tersebut adalah agar tidak ketinggalan materi dan bisa lebih paham lagi jika memiliki buku marketing. Soal nomor 1 bagian B. Apa tujuan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Jawabannya, tujuan saya mengikuti kuliah manajemen pemasaran adalah ingin mendapatkan ilmu dari makul manajemen pemasaran ini, agar kedepannya ketika saya ingin bekerja, saya sudah tahu atau bisa bidang pekerjaan tersebut. Soal nomor 1 bagian C. Berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Mengapa? Saya selalu menghadiri mata kuliah manajemen pemasaran karena saya tidak mau ketinggalan materi. Soal nomor 1 bagian D. Apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanya di kelas? Jika iya, buktikan bahwa Anda aktif. Dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Jawabannya, saya tidak terlalu aktif kalau soal menjawab, tapi saya selalu mendengarkan apa yang Pak Adi Mursalin atau dosen makul manajemen pemasaran, dan juga saya kadang mencatat materi yang disampaikan. Soal nomor 1 bagian E. Ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan tugas Anda. Jawabannya, ada 1 tugas yang sudah saya kerjakan, tugas dalam bentuk video yang diupload di YouTube, kemudian linknya dibagikan. Tugas tersebut berisi tentang ringkasan bab 2 dengan judul Perkembangan Pemasaran di Abad 21 yang membahas tentang ekonomi baru berkat inovasi dan perkembangan teknologi. Dalam bab 2 ini juga menjelaskan tentang pasar global dan revolusi digital. Soal nomor 1 bagian F. Apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa tugas yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Apakah sudah dinilai oleh dosen? Jika iya, berapa nilai tugas Anda tersebut? Jawabannya, saya sudah masuk di Classroom manajemen pemasaran. Saya mengumpulkan tugas tersebut pada tanggal 18 April. Tugas tersebut belum dinilai oleh Bapak. Soal nomor 2 bagian B. Soalnya, apa itu affiliate marketing? Please jelaskan. Affiliate marketing adalah suatu metode pemasaran atau bisnis di mana seorang yang bertugas sebagai afiliator akan mendapatkan sejumlah komisi setelah berhasil mempromosikan produk si pedagang. Soal nomor 2 bagian B. Dari manakah Anda mengetahui affiliate marketing place tersebut? Jawabannya, saya mengetahui affiliate marketing ini dari Pak Adi Mursalin yang selalu men-share tentang affiliate marketing place ini di grup. Soal nomor 2 bagian C. Apakah Anda mendaftar di affiliate marketing dan apa web reply Anda? Jawabannya, iya. Saya mendaftar di affiliate ini dan web buka saya adalah https://www.tokohaffiliate.com
Amur 2766. Soal nomor 2 bagian D. Apakah Anda merasakan tertarik ikut Aplio atau terpaksa daftar Aplio? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban saya tertarik untuk mengikuti Aplio Marketing Place ini karena ingin memperdalam wawasan dalam bidang marketing dan pemasaran. Soal nomor 2 bagian F. Ada berapa marketing plan di Aplio tersebut? Jelaskan marketing plan dari Aplio tersebut. Lihat di trending online. Cara kerja Aplio yaitu cukup dengan kita membagikan link produk, lalu akan mendapatkan keuntungan atau komisi apabila ada pembelian menggunakan link tersebut. Soal nomor 2 bagian B dan nomor F. Ada berapa marketing plan di Aplio tersebut? Jelaskan marketing plan dari Aplio tersebut. Yang pertama, UNACEF Affiliate Marketing. Ini adalah model periklanan di mana afiliasi tidak memiliki koneksi ke produk atau jasa yang mereka promosikan. Mereka tidak memiliki keterampilan atau keahlian terkait yang diketahui dan tidak berfungsi sebagai otoritas atau membuat klaim tentang penggunaannya. Jenis ini adalah bentuk pemasaran afiliasi yang paling tidak terlihat. Kurangnya keterkaitan pada calon pelanggan dan produksi membebaskan afiliasi dari kewajiban untuk merekomendasikan atau menasihati. Yang kedua, Related Affiliate Marketing. Seperti namanya, Related Affiliate Marketing melibatkan. Oke, saya akan menjawab soal nomor 2 bagian B dan nomor F. Ada berapa marketing plan di Aplio tersebut? Jelaskan marketing plan dari Aplio tersebut. Ada 3 marketing plan di Aplio tersebut, yaitu 1. United Affiliated Marketing. Ini adalah model periklanan di mana afiliasi tidak memiliki koneksi ke produk atau jasa yang mereka produksi. Mereka tidak memiliki keterampilan atau keahlian terkait yang diketahui dan tidak berfungsi sebagai otoritas atau membuat klaim tentang penggunaannya. Jenis ini adalah bentuk pemasaran afiliasi yang paling tidak terlihat. Kurangnya keterikatan pada calon pelanggan dan produksi membebaskan afiliasi dari kewajiban untuk merekomendasikan atau nasihat. Yang kedua, Related Affiliate Marketing. Seperti ini namanya, Related Affiliate Marketing melibatkan promosi produk atau jasa oleh afiliasi dengan beberapa jenis hubungan dengan penawaran. Umumnya koneksi antara ceruk afiliasi dan produk atau jasa. Afiliasi memiliki pengaruh dan keahlian yang cukup untuk menghasilkan tribe dan tingkat otoritas mereka menjadikan mereka sumber kepercayaan Aplio. Bagaimanapun tidak membuat keahlian tentang penggunaan produk atau jasa. Yang ketiga, Innovate Affiliate Marketing. Jenis pemasaran ini membangunkan hubungan yang lebih dalam antara afiliasi dan produk atau layanan yang mereka promosikan. Mereka telah menggunakan atau sedang menggunakan produk dan yakin bahwa pengalaman positif mereka dapat dibagikan pada orang lain. Pengalaman mereka adalah iklan, dan mereka berfungsi sebagai sumber informasi kepercayaan. Di sisi lain, karena mereka memberikan rekomendasi, reputasi mereka dapat dikompromikan oleh masalah ataupun yang ditimbul dari penawaran tersebut. Soal bagian C. Yang A, silahkan buka bab 2, 3, dan bab 4. Apa topik bab 2, 3, dan 4 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2, 3, dan 4 tersebut. Bab 2 menjelaskan tentang abad ke-21 telah menyaksikan munculnya ekonomi baru berkat inovasi dan pengembangan teknologi. Untuk memahami ekonomi baru, paling penting untuk memahami secara singkat karakteristik dan fitur ekonomi lama. Revolusi industri adalah titik awal dari ekonomi lama dengan fokus pada produksi.
standar dalam jumlah besar. Produk massa ini penting untuk mengurangi biaya dan memuaskan basic konsumen yang besar. Seiring dengan pentingnya produksi, perusahaan berkembang ke pasar baru di seluruh wilayah geografis. Perekonomian lama memiliki hierarki organisasi di mana di manajemen puncak memberikan instruksi yang dijalankan oleh manajer menengah atas para pekerja. Sebaliknya, ekonomi baru telah melihat daya beli sepanjang waktu berkat revolusi digital. Konsumen memiliki akses ke semua jenis informasi untuk produk penyesuaian dengan peningkatan dramatis dalam hal penawaran produk. Soal bagian C yang A. Silakan buka bab 2, 3, dan bab 4. Ada topik bab 2, 3, dan 4 tersebut. Jelaskan isi dari bab 2, 3, dan 4 tersebut. Baiklah, di sini saya akan membaca ringkasan dari bab 2, 3, dan 4. Abad ke-21 telah menyaksikan munculnya ekonomi baru berkat inovasi dan pengembangan teknologi. Untuk menambah ekonomi baru, penting untuk memahami secara singkat karakteristik dan fitur ekonomi lama. Revolusi industri adalah titik awal dari ekonomi lama dengan fokus pada produksi produk standar dalam jumlah besar. Produk massal ini penting untuk mengurangi biaya dan memuaskan basis konsumen yang besar, sehingga dengan meningkatkan produksi, perusahaan berkembang ke pasar baru dan seluruh wilayah geografis. Perekonomian lama memiliki hierarki organisasi di mana manajemen puncak memberikan instruksi yang dijalankan oleh manajer menengah atas para pekerja. Sebaliknya, ekonomi baru telah melihat daya beli sepanjang waktu berkat revolusi digital. Konsumen memiliki akses ke semua jenis informasi untuk produk penyesuaian dengan peningkatan dramatis dalam hal penawaran produk. Pengalaman pembelian juga telah berubah dengan diperkenalkan pembelian online yang dapat dilakukan 24 kali 7 waktu atau hari dengan produk dikirim di kantor atau rumah. Soal bagian C yang B. Apakah yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan konsep pemasaran? Jawabannya, manajemen pemasaran atau yang sering disebut marketing manajemen merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen. Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus mengerti diskursus lengkap terkait manajemen marketing ini. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen harus diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan karena berkontribusi banyak hal untuk kelancaran pemasaran produk. Dan konsep pemasaran ini berkeyakinan mencapaikan secara organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pemasaran dan penyampaian kepuasan dinamakan atau lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Konsep pemasaran mulai diberlakukan karena penjualan mulai turun, pertumbuhan produk melambat, pola pembelian yang berubah, persaingan yang meningkat, serta biaya penjualan meningkat. Yang bagian D, apakah perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan, dan konsep pemasaran? Jelaskan jawaban Anda. Konsep produksi merupakan konsep bahwa konsumen atau pelanggan akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau, serta manajemen harus berusaha keras untuk memperbaiki produk dan efisien distribusi. Ya, konsep produk bahwa konsumen akan menyukai produk bermutu terbaik dan sifat paling inovasi, bahwa perusahaan harus mencurahkan energi untuk terus-menerus melakukan perbaikan konsep penjualan, bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup kecuali perusahaan mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. Dan konsep pemasaran ini berkeyakinan mencapai secara organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran
dan penyampaian kepuasan ditambahkan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Konsep pemasaran mulai diberlakukan karena penjualan mulai turun, pertumbuhan produk melambat, pola pembelian yang berubah, persaingan yang meningkat, serta biaya penjualan meningkat. Yang keempat, soal bagian D. Soal bagian D berkenankan dengan video manajemen pemasaran. Silakan buka link YouTube yang telah Bapak kirim dan menjawab soal tersebut. Perintah, video record jawaban Anda dan diupload dalam YouTube dalam bentuk publik, bukan privat, dan kumpulkan link video dan Anda di komen. Oke. Judul video adalah mata kuliah manajemen pemasaran. Pembicaranya Bapak Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan SE MT. Manfaat yang diperoleh adalah mengetahui pengertian manajemen pemasaran, sejarah munculnya manajemen pemasaran, pentingnya manajemen pemasaran dalam kehidupan sehari-hari maupun perusahaan ataupun dalam bisnis, posisi manajemen pemasaran di antaranya ilmu-ilmu yang lain, proses manajemen pemasaran yang ada perusahaan. Dengan manajemen pemasaran, maka pemasaran menghasilkan produk-produknya bisa jadi dalam bentuk barang atau jasa. Karena dengan mempelajari manajemen perusahaan, maka perusahaan mampu melampaui kebutuhan yang telah diperlukan oleh konsumen. Harapannya dengan memahami konsumen, perusahaan bisa menghasilkan produk yang betul-betul dibutuhkan. Manajemen pemasaran adalah urat nadi dari perusahaan. Ini sangat diperlukan supaya perusahaan bisa berkembang melalui masa-masa pertumbuhan maupun masa-masa berkelanjutan bisnisnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon minta maaf. Terima kasih.